Mungkin gini Mas, tetap ya sebagai pemula ya, karena kita ngomongnya pemula kan, pemula itu adalah orang baru yang awam. belum ya orang awam ya, yang tidak tahu medan yang akan dia terjuni gitu kan. Saya kira tetap belajar ya nomor satu gitu kan. Tapi belajar, pahami dulu semua manajemen yang dibutuhkan di situ ya. Contoh seperti manajemen pakan, kandang, treatment, terus pengadaan bibitan, nah, kita pelajari dulu. Jadi harapannya dari situ kita bisa menghasilkan produk yang bagus dulu, ya kan. Nah, selebihnya kita belajar lagi masalah penjualan dan relasi gitu kan. Relasi. Ya, tapi di awal belajar dulu, ya kan. Jangan banyak-banyak kapasitasnya kan. Setidaknya kita bisa menyerap ilmu dari situ untuk expand. Saya kira itu masalah pendanaan aja kan. Kalau dirasa punya dana lebih dan kita merasa knowledge ya, yang kita dapatkan sudah cukup dan kita sudah merasa yakin ya, kita bisa expand, membesarkan kapasitas. Oke, untuk di poin keempat ini kayaknya ini di segi bibit Pak. Ini bibit ini menurut jenengan sebagai pelaku fattening Pak ya, itu bibit spesifikasi yang seperti apa sih Pak yang mungkin cepat besar atau mungkin disukai di para pedagang atau konsumen terakhir khususnya? Saya kira kalau untuk ini ya, kalau kebutuhan konsumen ya, tiap daerah pasti beda-beda Mas. Ya kan beda-beda. Jadi kayak ada faktor seperti sugesti ya tiap daerah gitu kan. Tapi kalau kita balik lagi masalah target untuk produk fattening ya, saya kira faktor yang paling menunjang, paling penting itu adalah genetik ya. Genetik Pak ya. Genetik gitu ya. Jadi genetik itu ada beberapa jenis ya, mempunyai keunggulan cepat pertumbuhannya gitu kan ya. Jadi lebih cepat. Tapi kadang-kadang belum tentu juga pada akhirnya produknya hasil jualnya itu juga lebih banyak dibutuhkan gitu kan, karena mungkin masalah harga gitu kan. Harganya terlalu mahal dan tidak bisa terjangkau di kalangan menengah ke bawah gitu kan. Jadi pertumbuhannya bagus, contoh kayak kambing Merino atau sejenisnya itu kan. Itu perkembangannya lebih bagus atau lebih bagus. Tapi di pemasarannya gimana? Ya itu makanya kalau untuk pemasaran itu kan otomatis dombanya kan besar-besar bagus gitu kan, otomatis juga biayanya harganya juga mahal gitu. Nah itu salah satu kekurangannya juga kan. Jadi bagus, pertumbuhannya juga bagus, cuma harganya mahal. Yang jadi masalah mungkin daya beli konsumen juga ya, jadi kurang dibandingkan dengan domba lokal atau domba kompositan seperti saya ini kan. Ya ini tim medium ya, dibilang genetik bagus banget juga enggak gitu kan, tapi ternyata di pasaran justru yang seperti ini yang dicari Pak ya. Ya yang bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu ya, pedagang pun ataupun konsumen ataupun di pasar gitu Pak ya. Kalau menurut jenengan Pak, sekarang ini kan banyak fenomena di media sosial tentang mungkin kambing-kambing jenis ya, kita sebutkan seperti kalau dulu kan ramenya itu di Texel dan Merino, sekarang ada lagi di Dorper. Ini menurut jenengan sebagai peternak domba Pak ini seperti apa sih Pak untuk fenomena kayak tiap tahun ada versi-versinya Pak ya, ada versi Dorper, ada versi nanti naik ke mungkin Texel, ada naik lagi versi untuk jenis domba yang lain, dan kalau yang dulu kan diramainya di lokalan. Ini menurut jenengan sebagai pelaku peternak ini seperti apa Pak? Ya saya kira itu spesies baru mungkin ya. Maksudnya jenis genetik baru. Yang pasti ya sejauh saya tahu di kalangan masyarakat ya, khususnya seperti saya di Jombang ini memang itu termasuk sesuatu yang baru Pak ya. Baru gitu kan, baru. Dan kebetulan lagi gitu kan, ternyata yang baru tadi itu secara nilai harga itu ternyata di atas rata-rata domba lokal. Biasa lokal, apalagi yang lokal itu banget gitu Pak ya. Jadi ya mungkin kedepannya itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan jadi sesuatu yang sudah biasa gitu kan.
Tapi untuk sekarang kayaknya belum terlalu banyak yang ya tahu jenis seperti itu. Sekarang ini diibaratkan masih sesuatu yang baru ya Pak ya. Tuh, dan harganya baru itu biasanya lebih mahal Pak ya. Tuh, kalau jenengan sendiri Pak ini sebagai pelaku juga ini Pak ini di saat ini Mas ingin mengincar di dorper ini atau mungkin masih tetap menggunakan domba lokalan dan crossingan ini? Ya untuk saat ini Mas, saya akan coba lebih fokus di domba lokal seperti ini. Ya, tapi mungkin ke depan ya kita sebagai peternak juga harus lah Mas. Mengikuti pasar gitu betul, ya. Mengikuti pasar kan. Ya intinya kita kan bekerja Mas ya. Jadi kita memang mengharapkan penghasilan dari sini gitu kan. Jadi pasar adalah raja. Ya, jadi kita ngikut kebutuhan pasar. Pasar ya, permintaan pasar gitu. Ya. Jadi kita ngikutin mereka, produk apa yang mereka butuhkan, ya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu kan. Memenuhi Pak ya. Memenuhi ya. Oke Pak, terakhir pesan untuk teman-teman pemula ya, baik breeding atau fattening, ini apa yang perlu diserap untuk ilmu ya. Ini kan juga banyak sekarang, banyak versi, apalagi sekarang di media sosial banyak, mungkin dari YouTube, Facebook dan yang lainnya, atau versi kandang pun juga berbeda-beda. Ini menurut jenengan ini apa yang perlu yang utama Pak, yang utama untuk modal awal beternak dalam ilmu breeding atau fattening? Ya mungkin gini Mas, tetap ya sebagai pemula ya, karena kita ngomongnya pemula kan, pemula itu adalah orang baru yang belum ya, orang awam ya, yang tidak tahu medan yang akan dia terjuni gitu kan. Saya kira tetap belajar ya, nomor satu gitu kan. Tapi belajar, pahami dulu semua manajemen yang dibutuhkan di situ ya. Contoh seperti manajemen pakan, kandang, treatment, terus pengadaan bibitan. Nah, kita pelajari dulu. Jadi harapannya dari situ kita bisa menghasilkan produk yang bagus dulu, ya kan. Nah, selebihnya kita belajar lagi masalah penjualan dan relasi gitu kan. Ya, tapi di awal belajar dulu, ya kan. Jangan banyak-banyak kapasitasnya kan. Setidaknya kita bisa menyerap ilmu dari situ untuk expand. Saya kira itu masalah pendanaan aja kan. Kalau dirasa punya dana lebih dan kita merasa knowledge yang kita dapatkan sudah cukup dan kita sudah merasa yakin, ya kita bisa expand, membesarkan kapasitas. Okay. Yang penting punya ilmu dulu untuk membesarkan. Betul. Oke. Oke Pak Aam, terima kasih waktunya, terima kasih juga ilmunya. Mas, sama-sama Mas. Mungkin teman-teman ingin belajar sebagai pemula ini bisa ke kandang jenengan Pak untuk sekedar sharing. Bisa Mas, insya Allah bisa. Jadi kita niatnya sama-sama belajar Mas ya. Saya bukan tutor, juga saya masih pemula juga. Jadi senang bisa belajar bareng-bareng, ya kan. Jadi untuk kedepannya lebih baik buat kita bersama kan, peternak domba. Di wilayah Jawa Timur khususnya Pak ya? Ya di Jawa Timur atau di mana saja kan. Senang bisa sharing-sharing gitu kan. Oke Pak Aam, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.